Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Kita melanjutkan pembahasan yang belum selesai pada pertemuan yang lalu tentang makna hayatan thayyibatan, tentang yang dimaksud dengan kehidupan yang baik bagi pelaku amal saleh yang tertera dalam firman Allah surat An-Nahl ayat yang ke-97 ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah katakan akan kami hadirkan kepada mereka hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Mayoritas para ahli tafsir berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan balasan hayatan thayyibatan, balasan tersebut diberikan di dunia. Kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Salah satunya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan hayatan thayyibatan itu bisa diartikan dalam bentuk rezeki yang halal, bisa juga berarti kebahagiaan, bisa juga bermakna qanaah, merasa puas dalam hidupnya, ada qanaah yang kuat dalam dirinya, kemudian manisnya taat, jadi dia merasakan nikmat dalam meniti jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga hayatan thayyibatan bisa bermakna kecukupan hidup. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwasanya hayatan thayyibatan bisa mencakup semuanya, bahkan yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang didengar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Kata Rasul, sungguh telah beruntung orang yang berislam. Kita kalau temukan dalam Al-Quran ada firman Allah, qad aflahal mu'minun. Di sini di sabda Rasul Nabi katakan, qad aflaha man aslama. Ya, sungguh telah beruntung bagi orang yang telah berislam. Ya, orang masuk Islam itu dia sudah beruntung. Ya, kalau tanya kenapa masuk Islam, untuk mendapatkan keberuntungan. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu dikatakan qad aflaha man aslama. Jadi dia baru masuk Islam saja sudah beruntung dia. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, bahagia juga orang yang memperoleh kecukupan rezeki. Bahagia juga itu. Kemudian yang berikutnya, orang yang Allah anugerahkan qanaah, merasa cukup atas segala pemberian yang dihadirkan dalam kehidupannya. Kemudian ada pendapat yang lain mengenai hayatan thayyibatan. Itu merujuk kepada pendapatnya Al-Hasan, ya, di mana yang dimaksudkan dengan hayatan thayyibatan
la tatibul hayatu li ahadin illa fil jannah. Jadi orang ya, man amila salihan min zakarin aw unsa, tadi di awal firman Allah surat An-Nahl ayat 97 tadi, siapa yang melakukan amal saleh ya, dari laki-laki dan perempuan, ya, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin, ya, ya, tidak hanya sekedar mengerjakan perbuatan baik saja, tetapi juga dia adalah hamba Allah yang beriman. Nah, dia akan mendapatkan hayatan thayyibatan. Al-Hasan mengatakan hayatan thayyibatan itu surga. Kenapa? La tatibul hayatu li ahadin illa fil jannah. Kebahagiaan hidup seseorang itu tidak bakal didapati kecuali di surga. Di dunia ini ada kebahagiaan, tapi dia tidak berlangsung terus. Pengantin baru itu bahagia terus nggak? Dia rasa pengantin terus nggak sampai 3 tahun ke depan? Enggak. Dia bahagia hari itu. Setelah itu, ya kadang bahagia, kadang menangis. Ya, kadang-kadang baru habis pesta udah pusing dia, ada tagihan catering. Ya, bahagia dari pagi sampai sore, bahagia, ketawa, semua tamu datang bahagia, dia datang tamu pulang semuanya, dia hitung tuh ampau, ternyata hasil ampau yang dia terima sama catering yang bakal dia bayar nggak seimbang. Ada kalau gitu utang dulu deh, nanti cicil, nah pusing lagi kan. Maka wajar Al-Hasan mengatakan la tatibul hayatu li ahadin illa fil jannah. Kebahagiaan hidup seseorang itu tidak bisa didapatkan kecuali berada di surga. Tadi sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Beliau mengatakan la tastaghrib, jangan engkau heran, ya, dengan segala macam bentuk kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan selama engkau hidup di dunia. Ma dumta fi hadhihi dar, sama engkau hidup di dunia, jangan kaget, ada aja problem, masalah ada aja. Wah, saya nggak mau jadi pengurus masjid, ribet. Masih di dunia masih ada aja masalah. Ana nggak mau jadi panitia, pusing. Dia menghindari, tidak mau jadi panitia di sini. Dia ketemu masalah di tempat lain. Nggak mau ada masalah, jangan tinggal di dunia. Ya, maka kata Imam Ibnu Athaillah, itu karakter dunia, sifatnya dunia begitu. Dan jangan heran, itu kan memang darul imtihan, ya, negeri, ya, bumi tempat segala macam bentuk ujian dan cobaan. Lalu ada pertanyaan sekarang, bagaimana perbuatan baik orang yang tidak beriman? Kan banyak orang yang tidak beriman, dia banyak buat baik juga. Terus seperti apa? Nah, ternyata ada hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yazlimul mu'mina hasanatun yu'ta biha dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi kebaikan seorang mukmin, ya, ganjarannya diberikan di dunia dan juga dibalas di akhirat. Wa ammal kafir fayut'imu bihasanatihi fid dunya. Adapun orang kafir, ya, kata Nabi, ya, maka semua kebaikannya itu akan dibalas di dunia. Hatta idza qada ilal akhirati lam takun lahu hasanatan yu'ta biha khaira.
sampai nanti orang-orang kafir tersebut ya, apabila mereka sudah berada di akhirat, tidak ada lagi balasan kebaikan yang diberikan kepadanya. Jadi berarti orang mukmin, setiap kebaikan yang dia buat dia dapat balasan di dunia. Ini baru DP, baru praskot aja tuh. Nanti lunasnya kapan? Di akhirat balasannya. Jadi orang-orang mukmin yang sudah dapat balasan banyak gitu, dia dapat balasan berlimpah-limpah, dia keluarkan rezekinya di jalan Allah, terus dia dapat balasannya, rezekinya bertambah banyak. Itu belum final, itu baru DP. Nanti dia akan dilunasi kapan? Ketika di akhirat. Tetapi kalau orang kafir, itu sudah dilunasi sama Allah di dunia, udah dikasih semuanya. Nanti di hari akhir udah nggak dapat apa-apa ya. Sebagaimana sabda tadi Nabi ya, hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatan yu'ta biha khaira ya, sampai ketika dia sudah berada di akhirat nanti tidak lagi ada balasan sedikit pun mengenai kebaikan yang telah dia lakukan di dunia ya. Jadi Allah tetap baik juga sama orang kafir tuh, baik Allah. Buktinya apa? Di dunia dikasih balasan kok ya. Ada banyak orang kafir amal solehnya bakti sama orang tuanya, layanin orang tuanya, banyak tuh. Ya Allah balas di dunia, rezekinya banyak. Ternyata memang dia bakti sama orang tuanya, kebutuhan orang tuanya dia urus, orang tuanya dia angkat, orang tuanya dia gendong sendiri, orang tuanya. Oh, perusahaannya berkembang, dibalas sama Allah kebaikannya. Tetapi untuk akhirat, sebagaimana sabda Rasul, dia nggak dapat apa-apa ya. Jemaah ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang hayatan thayyibatan itu kalau di dunia seperti apa? Ada ulama yang mengatakan hayatan thayyibatan sampai usia senjanya. Jadi dia telah memupuk amal salehnya sejak muda di dunia ya. Kemudian dia menjalankan hidupnya dengan sebaik-baiknya, dengan amal kebaikannya, dengan harapan Allah tutup hidupnya dengan husnul khatimah ya. Sehingga ketika Allah takdirkan dia sampai pada usia lanjut yang dia hadapi di dunia dalam kondisi hayatan thayyibatan, usia lanjut yang tetap diisi dengan berbagai macam kesalehan dan ketaatan. Dan ada hamba Allah itu ketika mudanya taat ketika mudanya. Kemudian setelah itu ketika dia mulai mapan, mulai berada, hartanya mulai melimpah, ketaatannya hilang. Pesona dunia yang dia genggam itu membuat dia lalai, membuat dia melampiaskan segala macam bentuk hasrat dia yang belum tercapai ketika masa dia muda dulu. Mungkin waktu dia muda banyak kemaksiatan yang tidak dapat dia lakukan karena memang dia tidak memiliki materinya. Oh, ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala persembahkan materi dalam kehidupannya, ternyata dia gunakan untuk maksiat, sehingga hayatan thayyibatannya itu tidak sampai pada penghujung hidupnya. Maka kita berharap semoga kehidupan kita ini benar-benar hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ulama mengatakan salah satu cara agar hidup kita ini dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hayatan thayyibatan adalah berusaha untuk merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah
ayat 121. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allah mengatakan orang-orang yang telah kami beri Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya sebagaimana mestinya, haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab, kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang mengingkari kitab tersebut, fa ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Yang pertama dari firman Allah ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang telah Allah berikan kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ya. Allah katakan mereka yang diberikan kitab dari Allah Subhanahu wa taala sejatinya harus yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya. Sekarang bagaimana mau meraih hayatan thayyibatan, sedangkan panduan buat kita agar hayatan thayyibatan itu hadir dalam kehidupan kita, panduannya di mana? Di kitab suci. Umat-umat terdahulu juga begitu. Mereka menginginkan kehidupan mereka hayatan thayyibatan, ada di mana? Ada di Taurat, ada di Injil. Nah, dan Allah katakan dalam surat Al-Baqarah tadi, ya, orang-orang yang diberikan kitab itu mereka membacanya. Kitabnya sudah didatangkan. Kita ini Quran sudah didatangkan sampai kepada kita. Tugas kita apa? Yatlunahu haqqa tilawatih. Tugas kita baca, bukan sekedar baca, sungguh-sungguh membacanya. Ya. Membaca Al-Quran itu bagi kaum muslimin, ya, satu jenis ibadah yang diperintahkan kepada setiap muslimin, ya. Karena salah satu wahyu yang pertama yang turun kepada kita itu kan membaca. Iqra, perintah itu. Yang perintah siapa? Allah. Berarti wajib tidak? Wajib. Wajib. Jadi kalau ada orang mengaku mukmin tidak baca Quran, berarti dia telah meninggalkan salah satu ibadah, yaitu tilawah Al-Quran. Dan ternyata yang Allah perintahkan tidak sekedar untuk baca saja, tetapi haqqa tilawatih. Mengapa dinilai sebagai bentuk ibadah? Nabi pernah berpesan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan tersebut dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Alif Lam Mim, udah berapa itu? 3. Satu huruf 10, berarti 30. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan yang dimaksudkan dengan haqqa tilawatih, kata beliau, yaitu setelah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah yang mukmin tunduk patuh terhadap apa-apa yang Allah halalkan dan apa-apa yang Allah haramkan. Jadi dia baca itu Al-Quran itu, semua yang tertera dalam Al-Quran dia patuh. Ya, kita kalau ada undang-undang dari negara turun kepada kita dan sudah disahkan, kita wajib patuh nggak? Kalau sudah disahkan, diketok palunya, wajib patuh nggak? Wajib menjalankan nggak?
Kalau tidak menjalankan ada resikonya enggak? Ini Al-Quran ini sudah sah turun sama kita, ya. Maka haqqa tilawati tidak sekedar dia main baca saja, tetapi dia patuh, tunduk untuk menjalankan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang kepada dirinya, ya. Dan dilarang bagi dirinya untuk melakukan penyimpangan di perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah tertera dalam Al-Quran. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, dia juga dilarang dengan keras untuk mentakwilkan Al-Quran secara tidak patut. Jadi kalau bukan kapasitasnya orang yang dapat mentakwilkan Al-Quran, dia tidak boleh mentakwilkan Al-Quran semaunya. Kenapa? Karena haqqa tilawatih ini itu harus serius. Haqqa tilawati dari kata tala di samping artinya membaca juga artinya mengiringi, ya. Tala itu artinya membaca, bisa juga artinya apa? Mengiringi. Coba lihat dalam surat Asy-Syams, ya. Wal qamari idza talaha. Apa artinya itu? Demi bulan apabila mengiringinya. Berarti orang kalau dia tilawah Al-Quran, hidupnya mengiringi dengan apa yang dia baca bareng. Jadi dia tidak habis tilawah dia lepas itu, enggak. Dia tilawah, dia baca, hidupnya mengiringi dengan Al-Quran itu. Maka ulama mengatakan secara garis besar makna daripada haqqa tilawatih adalah pelajari, pahami, dan patuhi isi kandungan Al-Quran. Patuhi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasul yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru, agar apa itu? Agar menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Kalau kita jadi hamba Allah yang tidak menghayati Al-Quran, terkunci berarti. Hanya dengar saja. Tiap sore jelang azan kita sering diputarin Quran di masjid ini. Suaranya keluar, kedengaran ke tetangga-tetangga masjid. Allah bilang, afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Tidakkah mereka menghayati isi kandungan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau itu Quran hanya mereka dengar suaranya saja, keluar dari toa-toa masjid, tapi hati mereka terkunci, tidak terpanggil. Salah satu contoh hamba Allah yang benar-benar berusaha untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyimak, mendengar, atau dia sendiri membaca firman-firman Allah tentang surga, dia meminta surga itu Allah berikan kepadanya. Dan ketika firman-firman Allah berbicara tentang neraka, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan dia dari neraka. Dia mohon Allah lindungi dia dari siksa neraka. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157,
Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam maktuban indahum, tertulis dalam kitab Taurat, fit Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka untuk melakukan kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimuhum alaihimul khaba'is, ya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang buruk, yang jelek, ya, wa yadau anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim, ya, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu, dan orang-orang yang beriman padanya, yang memuliakannya dan yang menolongnya, wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah ini yang Allah turunkan pada surat Al-A'raf ayat 157 jelas sekali bahwasanya orang-orang ahli kitab yang telah Allah turunkan Taurat dan Injil itu, ketika Nabi datang mereka tahu kalau yang benar-benar baca Taurat dan Injil, karena dalam kitab Taurat dan Injil sudah mengkisahkan tentang potret Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa dakwahnya, bagaimana dia hadir, ciri-cirinya diceritakan semuanya. Makanya ya, di sini Allah katakan kalau seumpamanya orang-orang yang amanu bihi, iman sama dia, yang tadinya ahli kitab, ya, beriman sama dia, wa azzaruhu, kemudian memuliakan dia, wa nasaruhu, kemudian menolong dia, ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Makanya wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ini riwayat hadis Imam Muslim, kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi, ya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yasma'u bihi ahadun, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, tiada seorang pun yang mendengar tentang aku Rasulullah SAW dari kalangan umat ini, baik itu dia Yahudi ataupun Nasrani, thumma la yu'minu bi, lalu dia tidak beriman kepadaku, illa dakhalan nar, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Jadi Nabi sampai bersumpah itu, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Jadi ketika dia datang, Rasul datang, siapa saja yang sudah dengar apa yang Nabi sampaikan, dan itu kan bukti nyata, ya. Nabi hadir di tengah-tengah mereka, wahyu Allah turun mereka lihat, mukjizat Nabi mereka saksikan, kemudian potret risalah Nabi Muhammad itu mereka lihat terus menerus. Bahkan kata Nabi, kalaupun dia orang Yahudi dan orang Nasrani sekalipun, karena dalam kitab-kitab mereka sudah menggambarkan tentang siapa itu Rasul, kemudian tidak beriman, la yu'minu bi, tidak beriman kepada aku, dakhalan nar, masuk neraka. Ya. Kemudian berikutnya untuk hayatan thayyibatan, ya,
dalam kehidupannya mengimani keimanannya kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran ilahiyah totalitas. Itu kalau dia ingin hidupnya hayatan thayyibatan, hidup yang thayyibatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin hidupnya hayatan thayyibatan, maka tentu panduannya Al-Quran, dan dia harus meyakini bahwasanya seluruh isi kandungan Al-Quran benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan Al-Quran memang nyata-nyatanya isinya benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan bukti kebenaran Al-Quran bahkan sudah dibuktikan oleh orang-orang non-muslim sekalipun. Dari 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah berbicara tentang gunung yang berjalan, ya kan? Gunung berjalan. Waktu firman Allah ini turun 14 abad yang lalu, orang-orang kafir Quraisy mereka mengerenyitkan jidat mereka. Apaan sih? Katanya kitab suci kok bicara gunung berjalan. Ini kita lihat gunung diam aja, kata mereka. Tapi firman Allah itu akhirnya terbukti benar. Gunung itu berjalan. Laksana jalannya awan. Dan dalam surat An-Naml itu Allah kabarkan tentang gunung yang berjalan. Dan dibuktikan oleh para ilmuwan belakangan, di abad-abad belakangan, ya, ada salah seorang pakar geolog dari Amerika Serikat, dari Washington. Baru-baru ini dia mengeluarkan pandangannya yang mengatakan kerak bumi itu mengapung di atas cairan. Baru ditemuin. Al-Quran udah ngomong 14 abad yang lalu. Setelah itu apakah mereka masih berani bilang itu buatan Nabi Muhammad? Firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanannya itu harus dibuktikan lewat prakteknya dalam kehidupannya. Hamba-hamba Allah dalam menjalani nilai-nilai keimanannya, tidak mungkin dia tidak dibiarkan begitu saja tanpa Allah uji keimanannya. Dan ketika Allah uji keimanannya, Allah akan lihat apakah dia tetap bertahan dengan keimanannya itu, atau melemah imannya, atau dia pergi meninggalkan nilai keimanannya. Setiap ujian yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya merupakan sarana untuk menilai sejauh mana cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kita kepada Allah itu dibuktikan lewat keimanan. Karena iman itu al-yaqinu kulluh, kata Nabi. Iman itu adalah keyakinan yang totalitas. Dalam surat Al-Anfal itu Allah jelaskan kepada kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Orang-orang mukmin itu kalau nama Allah disebut hatinya bergetar. Bergetarnya dengan sendirinya. Dan bergetarnya itu tidak rekayasa, bergetarnya itu karena memang dia cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Bergetar ya hatinya.
rindunya sama Allah itu tak terkira, terus menerus. Rindunya sama Allah itu dia wujudkan dengan mempertebal imannya, memperbanyak amalnya, meningkatkan kesalehannya dari waktu ke waktu, tidak menurun kesalehannya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Kalau dibacakan firman-firman Allah, yakinnya, percayanya semakin bertambah. Ya, kita kalau dengar ada berita penting, itu kita langsung diam, kita konsentrasi mendengar berita. Ya, hamba Allah yang beriman kalau ada firman Allah dibacakan, dia langsung mengambil perhatian, dia pasang telinganya, dia pasang penglihatannya, dia siapkan hatinya untuk menerima firman Allah tersebut. Kita lagi tanding bola, ada lagi Piala Dunia. Kalau ada klub favorit lagi main, nontonnya konsentrasinya. Konsentrasi. Ada orang lewat aja kagak tahu. Kenapa? Klub kesukaannya. Dibela-belain lagi bangun malam, bela-belain bangun malam atau bertahan sepanjang malam untuk lihat itu pertandingan. Dapatnya apa? Dapatnya kepuasan aja kan, puas dan senang kalau klub kesayangannya menang. Secara materi nggak dapat, bahkan antum keluarin duit, harus beli kacang, beli cemilan. Yang ngerokok dia beli rokoknya, ya kan? Antum harus bayar ekstra listrik nanti akhir bulan. Kenapa? Kebanyakan dan kelamaan nonton. Kalau ajak teman-teman harus keluarin ekstra lagi, beli kopi dan lain sebagainya, martabak dan sebagainya. Belum lagi habis pertandingan antum punya asam urat atau kolesterol naik karena tidak terkontrol makanannya ketika sedang nonton pertandingan klub kesayangannya. Dapat hanya senang aja dan senang sesaat. Yang dapat banyak siapa? Pemain. Dia dapat gaji, dapat duit dari sponsor, dapat hadiah, dapat bonus. Antum yang nonton kecipratan bonusnya kagak. Oh, pemain aja, pemain yang antum gemari itu, Messi kah, siapa kah gitu, antum pakai bajunya, dia nggak kenal antum. Ya. Tapi coba kalau yang kita kenal ini Allah nih, ya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ya. Lagi nonton bola disebut nama pemain kesayangan kita lagi bawa, langsung lihat, mana. Orang mukmin, nama Allah disebut, imannya bertambah, yakinnya bertambah. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya totalitas hanya kepada Allah Subhanahu ta'ala. Dan itu dibuktikan dengan apa? Ada pembuktiannya dong. Maka Allah bilang ayat berikutnya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu hamba-hamba Allah yang menegakkan salatnya, ibadahnya begitu baik, begitu indah, begitu tulus, begitu sempurna. Ya. Kemudian hubungannya dengan hamba-hamba Allah, interaksi sosialnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, apa yang dia punya dia berbagi dengan sesamanya. Ya. Kesulitan yang dialami oleh saudaranya sama mukmin, dia rasakan juga. Saudaranya ada yang bencana, musibah di Cianjur, dia ikut juga bantu. Ya. Kalau menurut saya, untuk sementara kita kaum muslimin yang lagi senang, berhenti dulu untuk haflah-haflah itu, bikin-bikin acara yang banyak makan-makannya. Uangnya dipakai untuk sana aja deh. Ya, kita bikin acara yang ada makan-makannya, yang makan yang datang makan di tempat kita orang-orang yang kenyang, yang di rumah juga ada makanan. Uang yang terkumpul bawa deh ke sana. Ingat cerita tentang ada seorang laki-laki orang soleh yang hendak berangkat haji.
Dia hendak berangkat haji, udah siapin uangnya bertahun-tahun. Pas di tengah jalan, dalam jalan kaki, zaman dulu jalan kaki, di tengah jalan ketemu dengan seorang wanita susah, janda, anaknya 2 atau 3 orang waktu itu, lagi mengais-ngais bangkai burung. Jadi dia lagi pilah-pilah di antara daging bangkai burung itu mana yang masih dapat dimakan. Nah, orang ini orang soleh ini yang lagi mau berangkat pergi haji, tegur dia, apa yang kau lakukan itu kan haram. Dia bilang, ya haram bagimu, tapi tidak haram bagiku, karena tidak ada makanan yang dapat aku makan bersama putra-putraku ini kecuali ini yang kami temukan. Dan aku lagi berusaha untuk mengais-ngais mana daging yang terbaik dari bangkai burung ini. Tersentaklah orang soleh ini, langsung dia katakan apa? Tinggalkan bangkai tersebut, ini uang saya, ambil semuanya. Jadi bekal hajinya yang mau dia pakai berangkat diberikan kepada orang tersebut. Dan terima, ambil, buat makan kalian dan sisanya buat kehidupan kalian. Siapa tahu dengan uang ini kalian bisa makmur hidupnya. Banyak nih uang bekal, dia tidak kasih sebagiannya, semua dia kasih. Karena dia berharap biar orang ini tidak hanya untuk hidup hari ini, berkelanjutan terus dengan uang itu. Dia pulang, dia masuk ke kampungnya malam hari, karena dia sebelum berangkat orang sudah tahu, satu kampung zaman itu sudah tahu dia berangkat haji. Masuk lewat pintu belakang, berdiam diri dalam rumahnya selama musim haji, nggak keluar dia. Dalam kisah tersebut apa yang terjadi? Setelah selesai musim haji, banyak orang datang ke rumahnya. Orang-orang yang berangkat haji dari kampung-kampung sebelah pada datang ke rumahnya dan menceritakan ke warga kampung, kami ingin ketemu dengan dia, ingin mengucapkan terima kasih karena selama musim haji di sana kami tetangga-tetangga kampung banyak dibantu sama dia katanya. Di sana setiap kali warga kampung yang ngalamin kesulitan itu ketemunya dengan dia dan dia yang bantu. Padahal dia nggak berangkat. Dan dia terkaget-kaget, tapi dia tidak bisa jawab itu. Dia cuma diam aja dan kaget loh. Dan yang datang bukan satu orang, beberapa orang bercerita hal yang sama. Saya juga pernah ngalamin kesulitan begini, ketemu dia yang tolong. Padahal dia nggak berangkat. Jasa dia nggak berangkat. Ruhiyah Allah berangkatkan dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya empati kepada sesama mukmin yang lagi susah. Iya. Untuk itu maka jauh lebih pantas daripada kita bikin haflah saat ini ya. Kita tega kita makan rame-rame di sini, sedangkan di sana lagi kehujanan, lagi basah, lagi tinggal di tenda yang bocor. Banyak bayi yang masih membutuhkan pampers, butuhkan susu. Banyak orang yang butuh agar rumahnya dapat tegak kembali walaupun sesederhana mungkin. Sedangkan orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Allah akhirin mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Itu mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati. Mukmin sejati. Jadi mukmin harus sejati. Ya. Laki-laki aja bilang, "Kamu jadi laki-laki sejati dong." Kan keren tuh laki-laki sejati kan? Keren, laki-laki sejati. Ente jadi mukmin. Allah bilang, "Ulaika humul mu'minuna haqqa." Jadi mukmin sejati, jangan KW. Nanti kalau jadi mukmin yang KW, munafik jadinya. Harus jadi mukmin sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau dia jadi mukmin sejati, lahum darajatun 'inda rabbihim. Kalau dia jadi mukmin sejati, itu yang kasih dia penghargaan derajat yang tinggi dari siapa? Allah. Kalau di dunia laki-laki sejati yang dipuji sama teman, dan teman-teman yang puji dia biar ditraktir di warung Indomie. Tapi kalau ente jadi mukmin sejati, lahum darajatun 'inda rabbihim. Punya derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat maghfirah wa maghfirah. Dapat maghfirah, ampunan. Itu anugerah Allah yang dahsyat, itu ampunan. Kalau Allah sudah ampuni, selesai semuanya.
Antum diputihkan dari segala macam bentuk kesalahan dan dosa. Ya. Ampunan itu ibaratnya antum naik kendaraan bebas hambatan. Gak bakal ditilang, gak bakal ditahan sama malaikat, ditanya macam-macam, sudah ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim. Dapat rezeki lagi yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.